Salve fratres. Salah satu followers meminta saya untuk menangkap video yang satu ini. Saya memperhatikan dia kayaknya bukan Calvinis, bukan Lutheran, bukan Reform, bukan Injili klasik. Dia terlalu karismatik dan emosional untuk Reformed dan terlalu anti logika untuk evangelikal konservatif. Sangat besar kemungkinan Pak Pendeta ini berasal dari aliran karismatik Pentekostal modern Indonesia, entah yang berafiliasi dengan GPDI atau GBI atau gereja non-denom lokal yang lebih suka altar sebagai panggung musik daripada tempat kurban suci. Vamonos. Tapi Romo ada yang kurang pada Romo, ya mohon maaf. Kalau Romo ditambah dengan kualitas urapan penyembahan, ya, dan sehingga ketika satu kata Romo ucapkan maka terjadi manifestasi, impartasi kuasa Allah yang dahsyat dan luar biasa. Sungguh itu sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Kenapa Romo? Orang-orang yang Romo katakan mereka hanya berfokus pada sola scriptura, jujur Romo, mereka tidak terlalu peduli dengan teologi yang ketat, yang berpikir logis, berpikir filsafat. Enggak Romo, sama sekali tidak. Jadi Oke, mari kita bahas. Yang pertama, Roh Kudus atau sound system kudus, ya. Pembicara kita ini tampaknya sangat yakin bahwa kebenaran hanya hadir jika ada urapan, praise and worship, dan getaran roh. Kalau begitu mohon jelaskan, apakah Roh Kudus baru aktif kalau mic dinyalakan dan chord C, A minor, F, dan G dimainkan? Kalau Yesus hadir hanya saat musik mengalun lembut, berarti para martir yang disiksa dalam sunyi selama ratusan tahun mungkin tidak mengalami Tuhan. Aneh ya, Roh Kudus bukan alat musik, dia adalah pribadi Allah, bukan efek panggung. Yang kedua, anti akal adalah anti Kristus. Logika dan filsafat enggak penting, yang penting sentuhan batin. Betul, itu juga yang dikatakan banyak sekte sesat dan dukun aliran energi. Kalau Tuhan kasih kita otak, lalu Anda buang karena roh lebih penting, itu bukan kesalahan, itu kemalasan intelektual. Santo Agustinus, Bapak Gereja dari ordo yang sama dengan Martin Luther dan Paus Leo ke-14, pernah berkata, Intellectus fidei est adoratio. Memahami iman adalah bentuk penyembahan. Tapi sayangnya, di gereja-gereja semacam milik Pak Pendeta ini, satu-satunya intelektus yang penting cuma seberapa cepat bisa menyalakan lampu warna-warni panggung. Kemudian ada impartasi kosong dan iman instan. Pembicara ini, pendeta kayaknya pendeta Pentekostal ya, bicara soal impartasi kuasa Allah, tapi tidak bisa menjelaskan impartasi apa, kebenaran apa yang diimpartasikan. Kami tahu, itu biasanya hanya kode untuk jatuh dalam roh, menangis atau merinding. Tapi iman Katolik tidak diukur dari merinding atau tidak. Kalau iman bisa didapat hanya lewat tangisan emosional, maka bioskop yang memutar film drama adalah tempat paling suci. Ya. Kemudian sola emosia, ketika emosi menggantikan tradisi. Pak Pendeta ini sebenarnya menganut ajaran baru, sola emosia. Aku percaya hanya karena aku merasa tersentuh. Sayangnya, inilah produk dari teologi yang tercerabut dari tradisi dan magisterium. Ketika tidak ada struktur gereja, siapapun bisa menyatakan sesuatu sebagai kuasa Allah hanya karena suasana panggung mendukung. Kalau hari ini Anda merasa tersentuh oleh roh dan besok merasa dipanggil keluar dari gereja karena roh berkata lain, siapa yang bisa membantah? Jawabannya tidak ada. Karena dalam sistem seperti ini, perasaan pribadi mengalahkan otoritas rasuli. Poin yang kelima, ketika statistik jadi Tuhan. Argumen terakhirnya adalah, di Amerika Protestan lebih banyak daripada Katolik. Jadi jangan mimpi mereka bertobat. Ini menarik. Karena ternyata kini jumlah mayoritas adalah bukti kebenaran. Maka Hindu harus lebih benar dari Protestan di India. Islam harus lebih benar di Indonesia, bukan? Padahal Kristus disalib oleh mayoritas. Dan gereja Katolik hidup dan berkembang bukan karena grafik, tapi karena darah dan roh kebenaran. Ya. Jadi kalau Pak Pendeta lebih percaya pada suasana worship dan urapan sesaat daripada pada tradisi apostolik, dogma konsili, dan ekaristi kudus, maka Anda bukan sedang menyembah Allah Tritunggal, Anda sedang menyembah emosi Anda sendiri. Katolik tidak akan turun dari altar untuk ikut Anda bergoyang di altar musik. Kami tetap berdiri di atas batu karang, bukan di atas perasaan hari Minggu. Karena iman Katolik bukan viral tapi kekal, bukan gimmick tapi dogma,
Bukan feel good, tapi truth hurts and saves. Kebenaran itu menyakitkan dan menyelamatkan. Begitu ya, Neo Pentekostal. Ayo goyang-goyang.